女の命が惜しければ俺の言う通り言え。分かったわ。へえ、女の命がどうなってもいいのか。そういうあれか。こんな高速燃やすか氷結かですぐ。迎撃態勢バッチリの敵だ。正面からぶつかって勝てるはずないだろ。こいつをプレゼントだ。解析ではなく需要を。Makan mengkudu minumnya jamu, akhirnya kita bertemu karena Gnosis sudah rindu anjing. Gimana pantunnya, oke nggak nih? Ya udah nggak apa-apa kalau pantunnya nggak oke. Yang penting anime yang bakal kita bahas di video ini oke banget. Di part sebelumnya diceritakan di tengah-tengah magangnya Deku, Soto, dan Ida terlihat pertempuran dengan pembunuh pahlawan Stein yang dibantu Shigaraki untuk membuat kekacauan di kota Hosu. Dengan kerjasama antara 3 murid kelas 1A itu, mereka berhasil membekuk Stein dan menyerahkan penjahat buronan itu kepada kepolisian. Walau akhirnya identitas mereka bertiga tidak pernah dipubliskan, kemunculan Stein membawa ideologi kuat bagi para penjahat, dan menurut Gran Torino kondisi itu akan dimanfaatkan oleh All for One, si Dedeng Code Valiant di BNHA untuk menciptakan aliansi penjahat yang lebih kuat lagi. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita terobos. Kuy! Karena di part-part sebelumnya kita sudah terlalu fokus pada Deku, Soto, dan Ida, sekarang kita lihat dulu yuk pengalaman magang murid-murid kelas 1A yang lain. Bakugo yang magang di kantor Base Giannis masih mendapatkan petua-petua dari pahlawan nomor 4 tersebut tentang bagaimana menjadi pahlawan yang baik. Memang Base Giannis memiliki ambisi untuk membenahi sifat kasar Bakugo setelah melihat kelakuannya di festival olahraga UA. Tapi sepertinya sifat Bakugo itu sudah bawaan lahir yang sudah melekat, sehingga sekeras apapun Base Giannis berusaha mempermaknya, Bakugo tetap saja barbar. Orewa #1 heroになる男だ。さて、どうしたものか。プライドが高すぎる。その強い気持ちが。Selain Bakugo, magang siswa kelas 1A yang lain cenderung lancar. Salah satu siswa yang mendapatkan pengalaman besar adalah Asui yang magang di kantor pahlawan anjing laut Selkie. Sesuai bakatnya, Selkie merupakan pahlawan yang fokus pada wilayah laut, utamanya mencegah adanya penjahat yang menyusup lewat wilayah laut. Selkie mendapatkan telepon dari penjaga pantai yang memberi informasi bahwa di wilayah patrolinya ada penyusup yang sedang berkeliaran. Setelah ditemukan ada beberapa kargo di kapal pedagang yang menghilang. Karena itulah tim Selkie mendapatkan tugas untuk mengamankan penyusup tersebut dan menyerahkan ke penjaga pantai. これがどういうことかわかるか、フロッピー。キロ、密航者はもしかしたら密輸ブローカーなのかも。Singkat cerita, Selkie dan 2 rekannya tiba di kapal nelayan dan memeriksa kapal tersebut atas perintah penjaga pantai. Namun rekan Selkie tidak menemukan kargo yang sebelumnya hilang di pelabuhan dan pemilik kapal mengatakan mereka hanyalah nelayan biasa. Hingga Selkie mencurigai satu tempat penyimpanan ikan di kapal adalah lokasi kargo-kargo tersebut disimpan. Tapi saat hendak memeriksa tempat tersebut, Selkie dan rekannya justru dijebak oleh 2 nelayan menyerupai manusia berkepala burung yang ternyata benar-benar penyusup yang dicari oleh penjaga pantai. Meskipun terjebak, Selkie masih bisa mengirimkan sinyal pada Sirius bahwa kapal penyusup berada di tempat lain dan memerintahkan rekannya yang tersisa untuk mencari kapal tersebut. Kapal patroli menemukan kapal penyusup sedang bersembunyi di antara tebing-tebing batu, dan di dalam kapal itu terdapat bos penyusup yang merupakan Valiant dengan bakat gurita. Penyusup itu dengan mudah melumpuhkan 2 rekan Selkie dan meminta Asui mengirim pesan melalui radio bahwa mereka tidak bisa menemukan penyusup yang dicari. 通信機になってやがんのか。ダメ、シリウスさん。密航者は発見できませんでした。女の命が惜しければ俺の言う通り言え。分かったわ。へえ、女の命がどうなってもいいのか。密航者は2つ岩にいるわ。つゆちゃん。 Tapi karena Asui percaya kalau Selkie akan menyelamatkannya, Asui justru memberitahukan lokasi tempat kapal penyusup bersembunyi dan membuat penyusup itu sangat marah besar. Untungnya Selkie benar-benar datang di waktu yang tepat dan berhasil menyelamatkan rekan-rekannya.
よくやってくれたお前たち。すごいわ船長。ありがとね。Seminggu waktu magang telah berakhir dan murid-murid kelas 1A kembali bersekolah seperti biasa. Pelajaran dilanjutkan dengan latihan dasar kepahlawanan dari All Might di Medan Gamma. Lokasi latihan penyelamatan yang dibangun menyerupai kawasan industri super padat. Untuk latihan kali ini, 1A Squad akan dibagi dalam kelompok berisi 4 orang dan cepat-cepatan menyelamatkan All Might di ujung medan. Siapapun yang bisa sampai di garis finish lebih dulu, maka dialah yang memenangkan latihan penyelamatan kali ini. Sesi latihan tiba di mana Deku, Ojiro, Seru, dan Mina akan menjadi kelompok pertama yang akan bersaing menyelamatkan All Might. Begitu tim pertama bertanding, gibah mode siswa kelas 1A pun dimulai. Banyak di antara mereka yang mulai menjagokan salah satu temannya. Di antara keempat peserta kelompok pertama, Deku adalah orang yang dianggap paling lemah. Hal ini bukanlah tanpa alasan, karena selama ini hasil ujian atau latihan yang dilakukan oleh Deku tidak sama sekali berjalan baik. Dalam hal kecepatan, Deku tidak memiliki catatan yang mencolok. Sementara setiap dia menggunakan kuir, pasti akan berujung pada cedera parah atau patah tulang. Karena itulah hampir seluruh siswa kelas 1A meragukan Deku pada latihan dasar kepahlawanan kali ini. Namun setelah menjalani masa magang bersama Gran Torino, sekarang Deku sudah memiliki cara menggunakan One for All. Dan secara mengejutkan, Deku justru masuk dalam jajaran terdepan kelompok pertama. Midoriya, tonde no? 骨折克服かよ。うってつけすぎる。修行に。おお。落ち着け。いける落ち着け。常に 5%。 Meskipun akhirnya Deku tetap kalah karena terpeleset di tengah balapan, All Might sangat bangga mendapati penerusnya mulai bisa mengendalikan One for All. All Might merasa ini adalah waktu yang tepat untuk menceritakan kebenaran tentang One for All kepada penerusnya tersebut. 君に話さなければならない時が来た。この授業が終わったら、私の元へ来なさい。私と One for All について。All Might menceritakan bahwa One for All sebenarnya berasal dari All for One, dedengkot Valiant di seri ini. Seperti yang udah Gnosis jelasin sebelumnya, All for One memiliki bakat spesial untuk mengambil dan memberikan kekuatan kepada orang lain sesuka hatinya. Tidak berlebihan kalau All for One dikatakan sebagai bakat terkuat di seluruh dunia, dan oleh karena itu All for One langsung menjadi pimpinan penjahat di masa lalu. Sifat dan perbuatan jahat All for One dibenci oleh adiknya yang bernama Yoichi. Di mana berbeda dengan kakaknya, Yoichi adalah anak yang terlahir tanpa bakat dan tubuh yang lemah. Karena itulah All for One memberikan secara paksa kekuatan untuk menampung Quick pada Yoichi. そんな弟に彼は力をストックするという個性を無理やり与えた。無個性だと思われていた彼にも。 Nah, tanpa diketahui oleh All for One bahkan oleh Yoichi sendiri, Yoichi ternyata bukannya terlahir tanpa bakat sama sekali. Yoichi memiliki bakat tidak terlihat, yaitu untuk mewariskan kekuatan kepada orang lain. Kekuatan untuk menampung bakat yang diberikan All for One digabungkan dengan kekuatan untuk mewariskan bakat inilah yang kemudian disebut dengan One for All. 力をストックする個性と与える個性が混ざり合った。正義はいつも悪より生まれいずる。これが One for All のオリジンさ。 Meskipun sudah menciptakan bakat One for All, kekuatan Yoichi masih tidak ada apa-apanya dibanding All for One. Jadi Yoichi memutuskan untuk mewariskan bakatnya terus-menerus ke generasi selanjutnya dengan harapan ketika One for All semakin kuat, pemegangnya akan mampu mengalahkan All for One. Hingga sampai di masa All Might, tepatnya pertarungan besar 5 tahun yang lalu, simbol perdamaian itu berhasil mengalahkan All for One dan membuatnya terluka sangat parah. Namun ternyata sang simbol kejahatan alias All for One masih hidup dan mulai bergerak lagi melanjutkan terornya lewat aliansi penjahat. All Might menjelaskan bahwa di masa depan akan tiba waktunya bagi Deku untuk menghadapi kejahatan All for One. Dan saat itu tiba, All Might khawatir dirinya mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini untuk mendampingi penerusnya tersebut. 違うんだよ、緑谷少年。君のそばにはいられないんだよ。
Selesai latihan dasar pahlawan, kelas 1A kembali ke kelas dan mendapatkan pengumuman dari Aizawa bahwa seminggu lagi UAS akan dimulai. Kabar itu membuat kaum-kaum yang terpinggirkan otaknya alias peringkat 10 ke bawah mulai kebingungan, karena jika gagal dalam UAS mereka tidak akan bisa mengikuti pemusatan latihan di hutan. Untungnya ada siswa-siswa ambisius seperti Momo di peringkat 1 yang bersedia mengajari teman-temannya agar bisa mengerjakan ujian tulisan dengan lancar. Singkat cerita, masa menjelang UAS pun dimulai dan siswa kelas 1A semangat 45 kerja lembur bagai kuda untuk mempersiapkan dirinya masing-masing. 3 hari ujian tulis telah berakhir dan kini saatnya bagi kelas 1A untuk menjalani ujian praktek. Sebelumnya mereka mendapatkan informasi dari Kendo kelas 1B bahwa ujian praktek kali ini akan menghadapi robot 0 point seperti yang mereka lakukan saat festival olahraga dan ujian masuk. Namun ternyata sampai di hari H ujian praktek, ujian yang mereka anggap gampang karena telah melakukannya beberapa kali itu diubah. Dan untuk UAS praktek kelas 1A tahun ini mereka melakukan pertandingan melawan guru-guru Yue. なお、まずは轟とヤウロスがチームで俺とだ。もろもろを踏まえて独断で組ませてもらったから。で緑谷と爆音がチームで協力して勝ちに来いよお二人さん。 Pembagian kelompok itu memang sudah disiapkan secara matang oleh Aizawa dengan memperhatikan setiap karakter muridnya. Khususnya untuk Deku dan Bakugo, Aizawa merasa hubungan mereka berdua sangat buruk sehingga menjodohkan keduanya di ujian praktek akan melihat seberapa baik dua muridnya itu mengatasi masalah pribadi mereka untuk mengalahkan All Might yang merupakan pahlawan paling kuat di Jepang. Nantinya, masing-masing kelompok akan berhadapan dengan salah satu guru Yue dan berusaha mengalahkannya. Pihak guru dianggap kalah apabila siswa berhasil memakaikan gorgol yang sudah disediakan pada guru atau berhasil melarikan diri melalui pintu keluar arena ujian. Karena pilihan hanya kabur atau baku hantam, guru-guru berpikir pasti satu A squad akan memilih untuk kabur karena menganggap kekuatan antara murid SMA dan pro hero sangatlah jauh. Namun guru-guru sudah menyiasati diri dengan memakaikan gelang pemberat yang memiliki bobot separuh berat badan mereka masing-masing agar memberikan kemudahan yang tidak mudah sama sekali bagi murid-muridnya untuk memilih bertarung daripada kabur. Ujian dimulai dan pada pertandingan pertama Sato yang berpasangan dengan Kirishima langsung pingsan setelah digeprek oleh Cementos sang pengendali tanah. Karena mereka berdua terlalu fokus pada kemampuan fisiknya di mana kekuatan fisik yang kuat tidak terlalu berpengaruh kepada Cementos. Sementara itu di pertandingan kedua, Asui dan Tokoyami harus melawan pahlawan Kage Bushin no Jutsu alias Ectoplas yang memiliki duplika dirinya hingga 30 bayangan. Di ujian sesi kedua ini, Tokoyami mulai kesulitan karena banyaknya bayangan Ectoplans yang terus bermunculan. Untung saja dia berpasangan dengan Asui yang cenderung tenang dan selalu bisa menyesuaikan diri dalam setiap situasi. 30 bayangan sudah dikalahkan, dan kini dua murid dengan quick hewan tersebut harus menghadapi fisik Ectoplan asli yang menjaga di pintu gerbang keluar. Karena itulah Asui mengatakan kepada Tokoyami untuk mengurungkan niatnya melarikan diri dan mulai menyusun rencana untuk memborgol Ectoplans. Rencana itu disusun Asui setelah dirinya menelan borgol yang dibagikan oleh Aizawa dan sekarang borgol itu dimuntahkan lagi secara diam-diam agar Dark Shadow bisa mengelabui Ectoplans. Lanjut ujian sesi ketiga dimulai, di mana Ida dan Ojiro akan menghadapi power loader yang masuk ke dalam tanah dengan traktornya untuk menghancurkan pijakan bagi Lida dan Ojiro. Untungnya Ida bisa berpikir cepat untuk menggunakan bakatnya dan mengeluarkan teknik andalannya Reciprocal Burst hingga akhirnya mampu melemparkan Ojiro melewati pintu keluar. Yos, katai da! 穴が崩れるスピードより速いブロンバースト落ちら尻尾を足に巻きつけろ
Ujian memasuki sesi keempat yang bisa dibilang memasuki jajaran ujian paling sulit. Karena di sesi ini, Soto dan Momo akan menghadapi wali kelas mereka sendiri, Aizawa. Dari luar kerjasama antara mereka berduanya tampak tidak ada masalah, tapi sebenarnya Soto terlampau dominan, sehingga Momo tidak memiliki celah untuk mengemukakan pendapatnya. Apalagi Momo selalu merasa dirinya lemah dan tidak berguna sejak festival olahraga, karena kerjasama yang meskipun cukup baik, tapi timpang sebelah itu Aizawa berhasil mengelabui muridnya sendiri dan membuat Todoroki tidak bisa bergerak. 高速燃やすか氷結かですぐ迎撃態勢バッチリの敵だ。まあ厳しい。 Setelah memberikan beberapa petua dan nasihat pada Soto, Aizawa bergegas menyusul Momo yang sedang menuju pintu keluar. Tapi tiba-tiba Momo justru berbalik dan kembali menghampiri rekannya yang terikat. Dalam reuni kelompok keempat, barulah mereka berdua berusaha mengobrol dan Soto juga memancing agar Momo mengeluarkan pendapatnya. 学級委員決めた時お前2票だったろ。みっともない。 Bahkan di momen ini Soto sampai mengaku bahwa salah satu dari dua orang yang memilih Momo dalam pertunjukan ketua kelas adalah dirinya. Karena Soto meyakini Momo memiliki kemampuan untuk memutuskan sesuatu dengan baik. Singkat cerita, Momo akhirnya berani mengungkapkan rencananya. Dan di waktu yang begitu mepet itu, kedua murid yang diterima jalur prestasi tersebut kejar-kejaran untuk merealisasikan rencana Momo dan akhirnya berhasil menangkap Aizawa. 常に氷結の発動確認を。今から話す通りに目が瞬きし、再び見られるまでの一瞬。体育祭で見せたあの大氷壁を。勝負は一瞬。よろしいですか。 先生相手に個性での攻撃を決めようとするのは形状記憶合金ですわ。の作戦通りだがこんなすんなりいくか。ありがとな。 Ujian akhir semester berlanjut dan kali ini giliran tim Uraraka Ayoma akan menghadapi nomor 13 dengan Quick Black Hole-nya. Tapi di tengah-tengah pertarungan terjadi hal yang cukup memalukan bagi Uraraka, yaitu Ayoma menyadari lebih dulu bahwa Uraraka sebenarnya menyukai Deku. Namun untungnya Uraraka bisa mengendalikan diri dan memanfaatkan situasi yang memalukan itu untuk mengalahkan nomor 13. 己のフィールドで戦うべし。だよ。 Di ujian sesi 7 ada alien Pingmina dan bocah petir Kaminari yang akan menghadapi lawan berat, yaitu kepala sekolah Yue Academy yang bernama Nezu. Awalnya dua peringkat bontot kelas 1A itu menganggap enteng Nezu yang bertubuh mungil, tapi ternyata Quick Nezu justru sangat merepotkan mereka berdua. Di sini kita mendapatkan informasi penting bahwa sebenarnya Nezu adalah seekor hewan yang menjadi kelinci percobaan umat manusia. Dan dari banyak percobaan tersebut, akhirnya Nezu justru mendapatkan kecerdasan luar biasa yang melebihi manusia pada umumnya. Semua perhitungan Nezu tidak ada yang meleset, dan tanpa sadar semua jalan keluar telah ditutup oleh kepala sekolah Yue tersebut. Karena tidak dapat menemukan jalan keluar, jadilah Momo dan Kaminari kehabisan waktu dan tidak dapat menyelesaikan ujian mereka. 脱出ルートは一つだけ残してあったのに。雷チームタイムアップによりリタイア。 Di ujian kelima, dua murid yang sama-sama memiliki Quick yang berhubungan dengan suara, alias Jiro dan Koda harus menghadapi bos besarnya Quick suara, yaitu Present Mic. Meskipun mereka bertiga memiliki Quick yang tema dan topiknya sama, tetap saja pengalaman dan kemampuan Present Mic mengolah Quicknya jauh di atas Koda dan Jiro. Akhirnya dua siswa kelas 1A itu pun harus menderita karena gendang telinganya digeprek oleh Present Mic. Jiro mencoba mencari cara mengalahkan Present Mic dan meminta Koda untuk berbicara pada serangga-serangga agar hewan itu menyerang gurunya. Tapi ternyata bukan hanya Present Mic yang takut pada serangga. Koda yang seorang pengendali binatang pun juga takut melihat hewan menjijikkan tersebut. Namun karena melihat gendang telinga Jiro yang mulai terluka, akhirnya Koda memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan serangga. Dan akhirnya mereka berhasil keluar dari zona ujian setelah Present Mic dibuat tidak sadar dengan serangan para serangga. 音の伝わりづらい地球を。
条件達成。 Dua sesi ujian selanjutnya berjalan cukup lancar, di mana tim Soji Hagakure berhasil mengalihkan perhatian Snipe sehingga Kagakure yang tidak terlihat dapat dengan mudah memakaikan borgol pada gurunya. Hal yang sama juga terjadi pada sesi ujian Zero dan Mineta. Meskipun awalnya kesulitan, Mineta dengan kecerdasannya berhasil mengelabui pahlawan 18 Midnight dan melarikan diri melalui pintu keluar. Kini waktunya pertandingan pamungkas antara juara festival olahraga dan pewaris One for All melawan idola mereka sendiri, sang simbol perdamaian All Might. Nah, mulai di sini siap-siap ya guys, kita bakalan full baku hantam epic lah pokoknya. Sejak ujian dimulai, Deku sudah pusing 7 keliling karena partnernya alias si barbar Bakugo sama sekali tidak mau diajak berkomunikasi dan berusaha bergerak sesuka hatinya. Di sini Deku ingin mengajak Bakugo melarikan diri dari All Might karena jarak kekuatan mereka yang terlalu jauh. Tapi Bakugo, selalu karakter ambis bin barbar setengah mati itu, jelas tidak memiliki kata kabur dalam kamusnya. Bakugo justru bersikeras untuk memenangkan pertandingan lewat jalur baku hantam. Jadilah dua mantan sahabat masa kecil itu malah terlibat percekcokan. Padahal lawan mereka adalah pahlawan nomor 1 di dunia. Ya udah, atau dilibas mereka berdua sama All Might. Sudah dilibas begitu rupa oleh All Might, Deku dan Bakugo masih sama-sama ngototnya mempertahankan idealisme masing-masing. Deku kuku ingin melarikan diri sementara Bakugo masih teguh ingin berhadapan dengan All Might. Merasa diabaikan dan agak malas juga terus-terusan menyaksikan pertengahan dua sejoli di hadapannya, All Might pun kembali memberi pelajaran kepada dua muridnya tersebut. Tapi dalam ujian praktek kali ini, ketika Bakugo dipaksa bekerja sama dengan Deku yang terus-menerus mengganggu pikirannya, Bakugo justru mengatakan dia lebih baik kalah daripada harus menang tapi bekerja sama dengan Deku. Hal itu membuat Deku sangat marah dan mengambil alih peran All Might untuk menghajar Bakugo. Setelah adegan pertengkaran antar mantan sahabat yang cukup pelik itu, barulah Deku dan Bakugo bisa berbicara dari hati ke hati. Pewaris One for All itu sangat kecewa karena Bakugo yang sangat dia kagumi sejak kecil justru kehilangan jati diri hanya karena terpaksa bekerja sama dengannya. Deku berusaha membangkitkan ambisi Bakugo untuk menang, dan ketika itulah Bakugo yang sudah tidak tahan diceramai oleh Deku akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan mantan sahabatnya tersebut. Walaupun Bakugo harus menelan kepahitan, kerjasama antara dirinya dan Deku memang cukup membuahkan hasil karena kombinasi serangan mereka berdua bisa menahan pergerakan All Might, dan di waktu yang singkat itu langsung dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Deku dan Bakugo untuk melarikan diri. Apalagi serangan besar yang dilancarkan oleh Deku ternyata bersamaan dengan batas waktu All Might yang semakin menipis, sehingga usaha All Might untuk langsung mengejar dua murid mereka jadi semakin tertunda. Singkat cerita, dua siswa kelas 1A itu sudah hampir sampai di gerbang keluar, dan karena All Might tidak kunjung muncul, Deku mulai berpikir apakah dirinya dan Bakugo benar-benar telah berhasil mengalahkan pahlawan nomor 1 tersebut. Tapi tiba-tiba... Tidak kehabisan akal, Bakugo berusaha setengah mati untuk menahan rasa sakit dan bangkit untuk menjalankan rencana terakhirnya, di mana Bakugo akan melemparkan Deku ke arah pintu keluar. Akan tetapi walaupun Bakugo telah mengerahkan seluruh tenaga dan upaya terakhirnya, All Might masih berdiri tegak dan terus menekan mereka berdua hingga membuat Deku patah tulang. Tidak selesai sampai di situ, Deku yang menjadi harapan terakhir untuk mereka meloloskan diri dari ujian praktek justru putar haluan setelah melihat Bakugo kehilangan kesadarannya. Pewaris One for All itu mengubah keputusannya untuk melarikan diri sendirian dan memilih untuk kembali menjemput Bakugo.
ゲートを抜けていればクリア。そうだよ、初めからそうだったよ。そこに壁など一つもないんだ。緑谷爆豪チーム条件達成。Nah benar kan, Gnosis nggak bohong kalau part ini bakalan full baku hantam epic. Tapi kita move on dulu ya, karena jalan masih panjang. Sekarang kita jalan-jalan dulu ke markas aliansi penjahat, di mana aliansi buatan All for One tersebut sekarang mulai gencar merekrut penjahat-penjahat elit dari seluruh penjuru negeri dengan bantuan makalar penjahat bernama Giran. Kali itu Giran kembali membawakan beberapa penjahat elit di hadapan Shigaraki dan Kurogiri. Penjahat pertama bernama Toga Himiko, seorang anak SMA super psikopat yang menjadi tersangka atas rangkaian pembunuhan besar dengan menghisap darah korban. Sementara penjahat kedua adalah Dabi, yang juga memiliki kepercayaan dan berpegang teguh pada ideologi Stein. Mendengar nama Stein terus-menerus disebut di markas aliansi penjahat membuat Shigaraki menjadi kesal. Padahal awalnya dia hanya ingin menjadikan Stein sebagai batu loncatan. Tapi pada akhirnya pembunuh pahlawan justru menjadi lebih terkenal daripada aliansi penjahat itu sendiri. Sekarang kita balik lagi ke tokoh-tokoh utama kita alias 1A Squad yang sedang deg-degan menantikan pengumuman dari Aizawa tentang siapa saja yang tidak lulus UAS. Pengumuman itu sangat penting untuk kelas 1A karena siapapun yang tidak lulus harus melewati pemusatan latihan di hutan. Tapi ternyata Aizawa mencabut ketentuan yang terdahulu dan mengizinkan semua muridnya ikut pemusatan latihan tanpa terkecuali. Walaupun nantinya murid-murid yang remedial harus mengikuti pelajaran tambahan selama berada di hutan. Untuk merayakan keikutsertakan seluruh murid kelas 1A pada pemusatan latihan di hutan, mereka berencana untuk belanja berbagai keperluan yang mungkin mereka butuhkan selama pemusatan latihan. Singkat cerita, 1A Squad sampai di Kiashi Shopping Mall, pusat perbelanjaan di prefektur Musutafu. Seluruh siswa kelas 1A terpisah-pisah karena mulai asyik berbelanja sendiri-sendiri. Ketika itulah tiba-tiba muncul sosok yang sangat tidak diduga oleh Deku sebelumnya, yaitu pemimpin aliansi penjahat alias Shigaraki Tomura. 確か体育祭でボロボロになってたやつだよな。こんなとこでまた会うとは。で確かホス事件の時にヒーロー殺しと遭遇したんだっけ。運命因縁めいたもんが。Shigaraki menanyakan kepada Deku kenapa Stein yang sama penjahat sepertinya bisa jauh lebih terkenal, bahkan memiliki banyak penggemar seperti halnya pahlawan. Menurut Deku, Stein sedikit mengambil hati banyak orang karena dia tidak sepenuhnya berbuat jahat, hanya karena didorong oleh keinginan sepele, melainkan untuk menghidupi ideologi yang telah dia yakini dari dalam hati. Mendengar itu kini Shigaraki paham kenapa baik Stein maupun Deku adalah dua orang yang berbeda visi misinya, tapi bisa sama-sama sangat mengganggu dirinya. Ternyata hal itu disebabkan dua orang yang berdiri di sisi berlawanan itu sebenarnya sama-sama mengidolakan All Might, sama-sama menganggap All Might adalah pahlawan sejati yang telah membawakan kedamaian di dunia. こいつらがヘラヘラ笑って過ごしてるのも俺は何ら曲がることはない。暴れるなよ。話せてよかった。いいんだ。ありがとう緑谷。皮肉なもんだぜヒーロー殺し。デク君？話して。連れがいたのか。ごめんごめん。じゃあ行くわ。Berita kedatangan Shigaraki ke Kiashi Shopping Mall akhirnya sampai ke pihak kepolisian dan Yue Gakun. Sukai datang dan menghampiri Midoriya untuk memastikan murid kelas 1A Yue itu dalam keadaan baik-baik saja dan melemparkan beberapa pertanyaan terkait kedatangan Shigaraki. Beberapa waktu kemudian All Might juga langsung datang ke lokasi dan meminta maaf tidak bisa menolong Deku di saat yang tepat. Begitu Deku bisa kembali dengan selamat ke rumahnya, Sukauchi mengajak All Might untuk membicarakan beberapa hal, yang salah satunya tentang besarnya posibilitas atau kemungkinan siswa-siswa Yue untuk terus diincar oleh para penjahat. Hal ini disebabkan karena All Might sekarang menjadi pengajar di Yue dan memberikan banyak perhatian kepada murid-murid sekolah pahlawan itu. Oleh karena itulah Sukauchi meminta All Might mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan Yue secepat mungkin demi keselamatan dan masa depan murid-murid kesayangan simbol perdamaian tersebut.
Demikianlah akhir semester pertama siswa-siswa kelas 1A yang diwarnai berbagai pengalaman baru yang di satu sisi seru dan menyenangkan, tapi juga dibumbui beberapa kejadian menyeramkan yang berkali-kali telah mengancam nyawa mereka. Meskipun begitu, tekad sebagai pahlawan terus membara di hati Deku dan kawan-kawan, dan seluruh calon pahlawan itu akan terus berlatih keras demi memantaskan diri mereka untuk berdiri dalam jajaran pelindung umat manusia di masa depan. Idian! Bohong deng, belum selesai ini guys. Sebelum 4 video ini berakhir, Gnosis pingin bahas satu episode lagi dari seri OVA kedua Boku no Hero Academy yang berjudul All Might Rising. Nah, All Might Rising ini adalah seri OVA BNAH yang dirilis setelah season 2 berdurasi hanya 3 menitan saja dan menceritakan masa lalu All Might sebelum menjadi simbol perdamaian. Seperti yang sudah kita ketahui di part-part sebelumnya, bahwa One for All adalah bakat yang diturunkan kepada All Might oleh pendahulunya. Pendahulu All Might alias pemegang One for All ke-7 adalah Nana Shimura, sahabat Gran Torino yang sudah meninggal dunia setelah bertarung dengan All for One. Sebelum kematiannya, Nana meminta tolong kepada Gran Torino untuk membimbing dan mengajari All Might beberapa hal dan memastikan impian besar penerusnya untuk menjadi simbol perdamaian akan terwujud. All Might, ato tamonda. 素晴らしい喜劇をありがとう。 Sejak itulah All Might menjalani latihan luar biasa berat dari Sorahiko demi mempersiapkan dirinya menjadi pahlawan terkuat untuk menghadapi All for One di masa depan. Meskipun All Might masih sangat terpukul atas kematian Nana yang sudah dianggap sebagai ibunya sendiri, All Might juga menyadari bahwa saat ini di pundaknya ada beban berat yang harus dia pikul. Dan oleh karena itu All Might mantap melangkah ke masa depan untuk menggapai impiannya menjadi sebagai simbol perdamaian. Untuk memperkaya bekal All Might, Sorahiko mengirimkan pahlawan muda itu terbang ke Amerika setelah lulus dari UA dan meneruskan pendidikan di kampus pahlawan yang ada di sana. Dengan demikian perjalanan All Might untuk menjadi simbol perdamaian dan pahlawan terkuat di dunia pun dimulai. Dian! Nah, ini beneran kelar guys, tapi nanggung kan? Pasti kalian penasaran dong gimana perjalanan All Might menjadi simbol perdamaian dan pertualangannya selama kuliah di Amerika. Tenang guys, OVA All Might Rising itu hanyalah opening dari movie pertama BNHH yang berjudul Futari no Hero. Di dalam movie itu akan diceritakan berbagai pengalaman seru All Might selama mengikuti kuliah di Amerika. Termasuk kejadian seru saat All Might mengajak penerusnya alias Deku pergi ke Amerika dan bertemu dengan sahabat baiknya. Futari no Hero bakalan kita bahas di part berikutnya ya. Jadi yang penasaran gimana perjalanan awal tokoh paling overpower se-BNH Raya ini, nantikan terus updatean pembahasan dari Gnosis ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, sayonara.